Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabar kalian anak-anak Bapak? Bapak harap semuanya baik-baik saja. Pagi ini kita akan belajar tentang tema muatan PKN. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya, maka pada minggu ini kita masih tetap mempelajari nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka mari kita saksikan sebuah video tentang pidato Insinyur Soekarno pada masa pembentukan Pancasila. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian Pancasila. Yang kedua, menjelaskan lambang-lambang sila dan bunyinya. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas, sedangkan Pancasila 5 prinsip dan asas. Artinya Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang berarti cahaya. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama adalah yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain atau toleransi. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Contoh-contoh penerapan sila pertama di dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain adalah: yang pertama, berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Yang kedua adalah hormat menghormati meskipun berbeda agama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna hubungan antara manusia yang begitu erat dengan manusia lainnya. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun penerapan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah: semua rakyat Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh-contoh penerapan sila kedua di dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah: merawat dan menjaga tanaman. Yang kedua, menghargai persamaan derajat.
Dan yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Anak-anak, sekarang kita masuk ke sila ketiga, dilambangkan oleh pohon beringin, yang artinya adalah bahwa pohon beringin yang kokoh melambangkan persatuan yang sangat kuat. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga antara lain adalah yang pertama, menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang kelima adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Beberapa contoh penerapan sila ketiga antara lain adalah sebagai berikut. Gotong royong, mengikuti upacara bendera, memakai produk dalam negeri, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekarang adalah sila yang keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Hal ini bermakna bahwa rakyat Indonesia sangat kuat dan suka bermusyawarah. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat antara lain: 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang keempat, memiliki semangat kekeluargaan. Contoh penerapan sila keempat antara lain adalah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama, aktif saat diskusi kelompok, menggunakan hak pilih saat pemilu kada, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang makmur. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain adalah yang pertama, menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kedua, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, mendukung kemajuan pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata. Dan yang kelima adalah bekerja keras dan menghargai kerja keras orang lain. Beberapa contoh penerapan sila kelima antara lain adalah: yang pertama, tidak mencoret-coret tembok. Yang kedua, hemat dan rajin menabung. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang merupakan penerapan sila kelima. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah: yang pertama, bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila artinya 5 prinsip dan asas. Yang ketiga, bahwa Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang sesuai dengan tata kehidupan budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, nilai-nilai luhur Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak Bapak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pendalaman materi, mari kita kerjakan soal-soal berikut. Kerjakan dengan tenang,
Tulisan harus rapi dan bersih, lalu kirimkan ke Pak Guru. Selamat pagi, salam sehat, salam satu hati 5B. Terima kasih.